Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Kelompok 3. Saya Esawati Waktu Tarama. Saya Sinta Indira Madika. Saya Cini Hayat Mayati. Saya Ayu Ulansari. Saya Dinda Sindakim. Akan membuat video channel TTH BPS. Mari kita lihat videonya dulu. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang behavioral pain scale atau BPS adalah instrumen penilaian yang digunakan untuk menilai nyeri pada pasien kritis yang tidak dapat berkomunikasi secara verbal, khususnya pada pasien yang menggunakan ventilator mekanik. Kemudian yang kedua ada komponen skor BPS, ada beberapa parameter. Yang pertama itu ada ekspresi wajah, yang kedua ada gerakan ekstremitas atas, yang ketiga ada kepatuhan ventilator. Nah, nanti masing-masing akan diberikan beberapa skor, yaitu skornya ada skor 1, skor 2, skor 3, dan skor 4. Kemudian untuk interpretasi skornya, untuk skor minimum itu 3, skor maksimumnya itu 12. Nah, jika skornya tinggi, maka tingkat nyeri yang dialami pasien itu berat. Jika skor lebih dari 5, maka perlu mengindikasikan skor lanjutan atau intervensi lanjutan. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Perkenalkan, saya Prawacini yang bertugas pada pagi hari ini. Di sini saya akan melakukan penilaian nyeri terhadap Ibu. Nanti waktunya kurang lebih 10-15 menit. Nanti saya akan melakukan pembagian dari melihat ekspresi wajah Ibu, kemudian ekstremitas atas Ibu, dan kepatuhan terhadap ventilator. Sebelumnya saya izin melihat gelang identitas sendiri, benar dengan Ibu Mutia. Baik, bisa dilihat dari ekspresi wajah. Apabila tidak ada pergerakan, saya akan masukkan ke skor 1. Kemudian apabila ada sebagian wajah yang tegang, nanti akan saya berikan skor 2. Kemudian apabila wajah sangat tegang, nanti akan dimasukkan ke skor 3. Kemudian apabila dari ekspresi wajah meringis, nanti dimasukkan ke skor 4. Selanjutnya dilihat dari gerakan ekstremitas atas. Apabila tidak bergerak, tidak ada pergerakan, saya akan masukkan ke skor 1. Kemudian apabila ada fleksi ringan atau pergerakan ringan, nanti akan dimasukkan oleh ke skor 2. Kemudian apabila ada fleksi penuh dan pergerakan pada tubuh Ibu yang menjadi menekuk dan tidak bisa dan ada perlawanan dari Ibu, nanti dimasukkan ke skor 3. Kemudian apabila ada retraksi permanen atau pergerakan dari Ibu yang ada perlawanan, nanti dimasukkan ke skor 4. Kemudian dilihat dari kepatuhan terhadap ventilator. Apabila pasien nyaman, tidak ada bunyi pada mesin, dimasukkan ke skor 1. Kemudian apabila ada batuk sesekali, nanti akan dimasukkan ke skor 2. Baik, kemudian kita bisa dilihat dari pasien apabila melawan ventilator, nanti mesin ventilator akan berbunyi, nanti bisa dimasukkan ke skor 3. Kemudian dilihat apabila pasien tidak dapat dikendalikan, nanti pasien menangis, meringis, nanti bisa dimasukkan ke skor 4. Selanjutnya kita nanti akan menghitung interpretasi skor. Apabila skor lebih dari 10, pasien dinyatakan mengalami nyeri berat. Baik Bu, di sini saya sudah melakukan pembagian terhadap Ibu. Saya izin pamit kembali ke ruang perawat. Nanti saya akan kembali ke sini lagi untuk melakukan intervensi selanjutnya. Saya izin terlebih dahulu Ibu. Assalamualaikum. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai CPOT atau Critical Care Pain Observation Tool, yaitu alat observasi yang digunakan untuk menilai skala nyeri pada pasien kritis yang tidak mampu mengungkapkan skala nyerinya, baik yang menggunakan ventilator maupun tidak. Komponen CPOT terdiri dari ekspresi wajah, gerakan tubuh, ketegangan otot, dan yang keempat, ventilator atau pasien yang terintubasi atau pasien yang tidak terintubasi. Interpretasi skor dimulai dari skor 0 sampai 2 dan skor minimum 0 dan skor maksimum 8. Skor lebih dari 2 sampai 3 menunjukkan nyeri yang signifikan yang memerlukan evaluasi lebih lanjut. Assalamualaikum Ibu. Perkenalkan ya Bu, saya perawat cinta yang bertugas pagi ini. Apakah benar ini dengan Ibu Ayu? Sudah benar ya. Baik Bu, di sini saya akan melakukan tindakan pengkajian nyeri. Nanti saya akan melihat ekspresi Ibu, gerakan tubuh Ibu, tegangan otot Ibu, lalu
melihat ventilator Ibu ya Bu. Nanti kegiatannya ini berlangsung 10-15 menit. Nanti skornya itu mulai dari 0 sampai dengan skor 2. Skor minimalnya 0, skor maksimalnya 8. Nanti skor lebih dari 2 dan 3 itu menunjukkan bahwa Ibu mengalami adanya nyeri yang signifikan dan memerlukan evaluasi lebih lanjut ya Bu. Saya izin cuci tangan terlebih dahulu ya Bu sebelum tindakan. Baik Bu, kita mulai tindakannya sekarang ya Bu. Yang pertama, ekspresi wajah rileks seperti ini menunjukkan skor 0. Nah, yang kedua ini tegang, ini menunjukkan skor 1 ya. Nah, yang selanjutnya meringis, ini menunjukkan skor 2. Nah, untuk parameter yang kedua ini tindakan dulu. Yang pertama skor 0 itu rileks ya seperti ini. Yang kedua skor 1 itu gerakannya protektif. Nah, seperti ini. Untuk skor 2-nya gelisah atau menarik diri. Ini seperti ini ya. Nah, untuk parameter yang ketiga ketegangan otot rileks seperti ini menunjukkan skor 0. Untuk skor 1-nya tegang seperti ini menegangkan, ini skor 1. Untuk skor 2-nya sangat tegang atau kaku. Nah, ini menunjukkan skor 2. Untuk parameter yang keempat yaitu ventilator seperti ini, toleran dan tidak bersuara, ini menunjukkan skor 0 ya. Untuk skor 1-nya batuk atau mengeluh ringan, ini menunjukkan skor 1. Untuk skor 2-nya melawan ventilator atau menangis atau merintih. Nah, ini menunjukkan skor 2 ya. Baik Ibu, ini tindakannya sudah selesai ya Bu. Nanti kalau skornya ini menunjukkan lebih dari 2 dan 3, Ibu memerlukan evaluasi lanjutan karena Ibu mengalami nyeri yang signifikan. Baik Ibu, saya izin kembali ke ruang perawat ya Bu. Nanti saya akan kembali lagi untuk mengkaji nyeri Ibu lagi. Permisi Ibu, terima kasih.